Salam, sahabat-sahabatku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas, bab ketiga ayat ke-15 sampai ayat ke-22. Kita akan membedah latar belakang dari bacaan ini. Dari ayat per ayat, kira-kira apa benang merah dari konteks bacaan ini dan apa pesan terutama buat kita yang hidup di zaman ini, buat para pembaca, buat para pendengar yang merenungkan Injil ini. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama, berikut ini ada 3 hal penting yang harus kita semua perlu ketahui. Yang pertama, yaitu kerinduan akan kedatangan Sang Mesias di ayat ke-15 dan juga ayat ke-16. Nah, teman-teman, pada zaman Yohanes Pembaptis, orang-orang hidup di dalam penantian yang penuh harap akan kedatangan Sang Mesias. Mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah Yohanes itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ini? Nah, mengapa mereka selalu bertanya-tanya seperti itu kepada Yohanes Pembaptis, teman-teman? Sebab situasi umat Israel pada zaman itu, mereka di bawah tekanan, di bawah penjajahan Romawi, sehingga banyak orang merindukan, menantikan kehadiran Sang Mesias yang tentunya akan membebaskan mereka dari penindasan, dari perbudakan. Mereka berharap Mesias adalah pemimpin politik atau pemimpin militer yang sangat kuat secara jasmani. Namun Yohanes Pembaptis justru dengan rendah hati menjelaskan kepada mereka, yaitu aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih kuat atau lebih berkuasa daripadaku akan datang membaptis kamu dengan api dan juga Roh Kudus. Nah, pesan buat kita dari ayat 15 dan ayat ke-16 ini adalah meneladani kerendahan hati Yohanes Pembaptis, terutama di dalam pelayanan kita. Kita dipanggil bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, melainkan fokus untuk kemuliaan Allah Tritunggal, terutama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian yang membawa berkat atau membawa orang lain mendekat kepada Kristus? Saya ulangi, apakah kesaksian kita membawa orang lain untuk semakin dekat kepada Kristus? Kemudian yang berikutnya, yang kedua, pembaptisan dengan Roh Kudus dan api di ayat ke-17 dan ayat ke-18. Teman-teman, Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus dan juga dengan api. Ini menggambarkan kuasa pembaruan yang diberikan oleh Roh Kudus yang mengubah hati kita, terutama kita yang telah dibaptis, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, buat kita teman-teman yang hidup di zaman ini, sebagai umat yang telah dibaptis dan telah percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pertanyaan buat kita yang hidup pada zaman ini, apakah kita sudah memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita? Mari kita renung. Semoga kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga teman-teman, pembaptisan Yesus adalah awal dari misi penyelamatannya, yaitu di Lukas ayat 21 dan 22. Ketika Yesus dibaptis, kalau kita membacanya, langit terbuka, kemudian Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan juga
suara Allah Bapa terdengar dari dalam awan. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Wow. Momen ini teman-teman menegaskan bahwa Yesus sebagai anak Allah dan menandai dimulainya misi pelayanannya untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Nah, teman-teman yang sangat dikasihi oleh Tuhan, buat kita sebagai anak-anak Allah, melalui pembaptisan kita juga nih dipanggil untuk hidup sebagai orang yang senantiasa selalu berkenan kepada Bapa di surga. Pertanyaannya, apakah hidup kita mencerminkan kasih Allah dan menyenangkan hati Allah? Jika belum, semoga mari kita berubah dan bertobat. Teman-teman yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bacaan ini mengajarkan kita 3 hal penting. Mari kita simak. Yang pertama tadi adalah tentang kerendahan hati di dalam pelayanan kita. Kita harus meneladani nabi besar seperti Yohanes Pembaptis. Yang kedua, kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup kita agar kita lebih dekat kepada Allah, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Yang ketiga, identitas kita sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih dan juga kebenaran. Nah, teman-teman yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus membuka hati kita agar Roh Kudus berkarya. Dan mari kita menjalani hidup sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Agar Bapa bilang, inilah anak yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Nah, tentu sangat bangga, sangat senang sekali jika Allah mengatakan itu kepada diri kita pribadi. Nah, teman-teman, semoga renungan ini menguatkan kita, menambah pertumbuhan iman kita. Jangan lupa untuk komen dan juga subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, agar lebih banyak orang juga yang mendapat mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari saya, salam sehat buat kita semua. Semoga teman-teman, pekerjaan, keluarga, anak-anak senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Amin.